Salve, Shalom, Assalamualaikum, dan salam sehat buat ibu dan teman-teman. Semoga kita semua senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, perkenalkan, nama saya Litwina Adelia Kudela Moruk. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Baik, saya akan mempresentasikan materi saya yang akan saya bahas pada mata kuliah Ekonomi Indonesia. Topik materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia dan cara penanggulangannya. Baik, next. Apa itu virus corona atau COVID-19? Baik teman-teman dan ibu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu virus corona atau COVID-19. Yang perlu kita ketahui bahwa virus corona itu atau COVID-19 itu merupakan salah satu penyakit yang menular yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Penyakit tersebut sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menetralisasikan virus tersebut. Jadi virus ini bermula dari satu negara, yaitu dari Cina, tepatnya di kota Wuhan. Jadi itu adalah sekilas info dari apa itu virus corona. Jadi kita lanjut. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Baik, yang perlu kita ketahui sebelum kita membahas dampaknya yaitu pengaruh dari COVID-19 tersebut sangat mempengaruhi sektor perekonomian Indonesia. Berikut kita akan menjelaskan ulasan berkaitan dengan dampak-dampak COVID-19 tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Baik, yang pertama, melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Ya, yang dimaksud dengan melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli yaitu ekonomi ini akan naik apabila daya serap atau daya beli itu tinggi. Kalau daya serap dan daya beli itu tinggi, maka akan menaikkan sektor perekonomian kita. Jadi pasar yang sukses dalam menciptakan regulasi itu adalah pasar yang mampu menciptakan daya beli yang tinggi. Karena dengan daya beli pasar yang tinggi, maka akan menaikkan sektor perekonomian di Indonesia. Karena regulasi daya beli itu memberikan pengaruh sekitar 60% terhadap naiknya sebuah ekonomi. Next, yang kedua, dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia yang kedua itu yaitu pandemi COVID-19 ini menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya suatu usaha. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit. Saya ambil contoh mengenai dampak yang kedua ini, misalnya kayak seorang pedagang begitu. Seorang pedagang yang kebutuhan hidupnya sehari-hari berpenghasilan dari menjual dagangannya seperti itu. Karena COVID-19 sehingga banyak dilakukan pembatasan berskala besar-besaran atau PSBB begitu, atau lockdown, sehingga para pekerja diliburkan atau di lockdown
artinya tinggal di rumah dan tidak melakukan aktivitas. Dari situ tidak tahu batasnya sampai kapan atau dirumahkan berapa lama, sehingga hasil dagangannya itu tidak dijual. Maka dari hasil dagangannya yang tidak dijual itu, maka dia tidak mempunyai penghasilan. Maka dari tidak mempunyai penghasilan tersebut, maka kebutuhan ekonomi yang ia kebutuhan ekonominya itu semakin menurun, dikarenakan dia tidak menjalani atau menjual dagangannya lagi, dikarenakan COVID-19 ini menerapkan para pekerja untuk dirumahkan. Seperti itu contohnya. Yang ketiga, dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia itu dampak yang mengakibatkan pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun. Jadi akibat dari dampak virus COVID-19 ini, harga komoditas menjadi turun. Pemerintah dari harga komoditas yang turun tersebut, pemerintah melakukan tindakan cepat dengan program vaksinasi, dengan program pemulihan ekonomi, BLT, dan bantuan-bantuan modal usaha atau UMKM, dikarenakan harga komoditas yang turun. Yang keempat, penurunan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat yaitu penurunan kesejahteraan masyarakat. Penurunan kesejahteraan masyarakat, tingginya tingkat inflasi, terutama pada kelompok makanan. Angka inflasi untuk kelompok bahan makanan bisa menjadi gambaran bahwa terjadi kenaikan harga-harga bahan makanan. Jadi penurunan kesejahteraan masyarakat itu termaksud tingginya tingkat inflasi, terutama untuk kelompok makanan. Angka inflasi untuk kelompok bahan makanan bisa menjadi gambaran bahwa terjadi kenaikan harga-harga bahan makanan. Hal tersebut membuat tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan. Penurunan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu juga disebabkan karena gagalnya kebijakan dalam program pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat akibat ditundanya atau dihilangkannya program sosial seperti beras raskin dan bantuan langsung tunai seperti itu. Saya ambil contoh misalnya begini, dikarenakan COVID-19 tersebut yang berkepanjangan, maka mengakibatkan harga-harga barang yang dijual itu mengalami peningkatan, sehingga para masyarakat itu tidak mampu untuk membeli, bukan karena apa, tapi karena COVID-19 ini banyak sekali para pekerja yang dirumahkan, diberhentikan atau di PHK, sehingga mereka ada yang memiliki penghasilan sedikit dan ada yang karena di PHK tidak memiliki penghasilan sama sekali, sehingga karena tingginya tingkat inflasi terutama untuk kelompok makanan, maka bahan makanan yang dijual tersebut karena harganya semakin naik, maka banyak para masyarakatnya yang tidak bisa membeli, sehingga dari situ kita dapat melihat bahwa di situ terjadi penurunan kesejahteraan masyarakat seperti itu.
Atau contoh lainnya seperti pemerintah menghilangkan BLT atau bantuan secara tunai begitu, sehingga karena hal tersebut para masyarakat bingung harus bagaimana untuk berpenghasilan di era COVID-19 ini. Jadi hal tersebut yang membuat kurangnya kesejahteraan pada masyarakat. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian yang kelima itu timbulnya kejahatan di berbagai daerah. Di sini yang saya mau jelaskan yaitu pada masa pandemi COVID-19 ini, seperti yang saya bilang bahwa banyak sekali para pekerja yang dirumahkan dan tanpa digaji, terus banyak para pekerja yang di PHK, sehingga mereka bingung harus mencari pekerjaan di mana, sedangkan mereka mau mencari pekerjaan tapi susah sekali untuk mencari lapangan pekerjaan. Maka dari situ mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti itu, dikarenakan mereka telah kehilangan pekerjaan diakibatkan oleh virus corona ini yang sampai berdampak pada kinerja mereka, sehingga dari situ banyak sekali dari mereka yang mengambil jalan pintas ke arah kriminalitas, untuk menjadi pecopet, untuk menjadi seorang perampok, untuk mencari atau memenuhi kebutuhan hidup mereka, dikarenakan di era COVID ini kesulitan sekali untuk mencari pekerjaan, begitu, seperti itu. Baik, dampak COVID-19 terhadap perekonomian yang ke-16 yaitu negara mengalami kerugian yang sangat besar. Baik, di masa COVID-19 ini yang terjadi saat ini dan hampir lebih sudah memakan waktu hampir 2 tahun lebih ini, sehingga ya kurang lebih 2 tahun lebih ya, sehingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara-negara, terutama Indonesia sebagai salah satunya. Kerugian yang dialami termaksud dalam kerugian sektor ekonomi dan sektor keuangan negara yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Yang ketujuh, banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus dirumahkan tanpa digaji sampai batas belum diketahui. Nah, bahkan bukan hanya dirumahkan tanpa digaji, tapi ada juga yang di PHK, termaksud PHK di sini. Saya ambil contoh, sudah saya bahas tadi bahwa dikarenakan penularan COVID-19 ini yang semakin merajalela, memakan banyak korban, dan penularannya serta jangka waktu yang tidak diketahui sampai kapan, banyak sekali menimbulkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan, sehingga banyak juga perusahaan yang bangkrut, sehingga karena perusahaan itu bangkrut karena tidak dapat melakukan kegiatan dalam perusahaannya seperti mengekspor impor barang, karena jalur transportasi untuk masuk ke Indonesia dari penerbangan, dari kelautan, bahkan dari setiap perbatasan daerah pun itu
sudah ditutup, sehingga perusahaan tersebut tidak mampu untuk mengekspor atau mengimpor barang dari perusahaan mereka, barang hasil produksi mereka ke orang yang mau beli begitu, sehingga mereka mengalami kerugian. Barang tersebut tidak digunakan, akhirnya rusak, dan mereka tidak ada modal lagi untuk membuat lagi barang seperti itu. Maka terjadilah penurunan atau uang modal perusahaan mereka itu menurun, sehingga dari penurunan itu banyak sekali membuat para perusahaan itu tidak dapat menggaji karyawannya, sehingga banyak para karyawan atau para pekerja yang dipecat dikarenakan ketidakmampuan untuk menggaji mereka, sehingga hal tersebut membuat banyak sekali para karyawan dirumahkan tanpa digaji atau di PHK, dikarenakan penularan virus corona ini yang berkepanjangan dan tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Itu adalah salah satu contoh dampak dari COVID-19 terhadap para pekerja begitu. Jadi kesimpulan dari dampak-dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia yaitu yang pertama, karena penularan COVID-19 ini banyak membuat perekonomian Indonesia menjadi menurun. Salah satunya atau dampak COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia yang menurun yaitu yang pertama, melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Yang kedua, menimbulkan adanya ketidakpastian kapan akan berakhir, sehingga di bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya suatu usaha. Yang ketiga, dampaknya yaitu pelemahan ekonomi, sehingga menyebabkan harga komoditas menjadi turun. Akibatnya pemerintah itu dengan cepat melakukan tindakan untuk menurunkan angka penularan COVID-19 tersebut. Yang keempat, penurunan kesejahteraan masyarakat itu juga merupakan salah satu dampak yang paling utama bagi para masyarakat. Masyarakat menjadi kurang sejahtera karena banyak yang di PHK dan kehilangan pekerjaan dan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti itu, dikarenakan sektor ekonominya baik itu dalam rumah tangga ini atau dalam lingkungan perusahaan atau dalam bidang usahanya itu mengalami penurunan seperti itu. Yang kelima itu timbulnya kejahatan di mana-mana. Dari dampak COVID itu menimbulkan banyak yang mengambil jalan pintas untuk bekerja sebagai pencopet untuk memenuhi kebutuhan dalam ekonomi keluarganya begitu contohnya. Yang keenam itu negara mengalami kerugian yang sangat besar, dikarenakan banyak sekali keuangan negara yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan-bantuan kepada
para masyarakat yang kurang mampu, seperti pemberian bantuan BLT dan pemberian bantuan berupa sembako untuk para masyarakat yang kurang mampu. Jadi terus misalnya keuangan negara itu dipakai untuk membeli vaksin supaya para masyarakatnya semua itu bisa divaksin untuk mencegah penularan COVID-19 tersebut. Yang ketujuh itu banyak karyawan yang bekerja itu dirumahkan tanpa digaji dan di PHK seperti itu, sehingga mereka mengalami penurunan pendapatan seperti karena mereka tidak bekerja, mereka tidak mampu untuk membeli kebutuhan di dalam ekonomi keluarga mereka. Itu salah satu contohnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak-dampak dari virus corona atau COVID-19. Upaya-upaya penanggulangannya yaitu yang pertama, pemerintah juga harus memperketat jalur transportasi udara, pos lintas batas daerah dan laut sebagai jalur keluar masuk Indonesia. Baik, sejauh ini yang sudah dilakukan pemerintah setempat untuk upaya untuk penanggulangan dampak-dampak COVID-19 terhadap sektor perekonomian, yaitu dengan membatasi atau memperketat jalur transportasi udara, pos lintas batas daerah dan laut sebagai jalur keluar masuknya Indonesia. Dikarenakan hal tersebut dilakukan pemerintah agar orang-orang yang datang dari luar daerah tersebut atau luar negara tersebut tidak membawa lebih banyak lagi orang yang terkena COVID-19 untuk masuk lagi ke Indonesia dan menyebarkan penularannya begitu. Jadi membatasi atau memperketat jalur transportasi udara, laut dan batas-batas daerah tersebut untuk menekan penularan COVID-19 tersebut. Yang kedua, memberlakukan rapid test bagi masyarakat dan vaksin COVID-19. Baik, jadi sejauh ini usaha pemerintah yaitu dengan memberlakukan rapid test dan memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar pemerintah memberlakukan rapid test bagi masyarakat dan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuh. Itu vaksin fungsinya untuk itu, dan menggunakan rapid test untuk mengetahui apakah individu tersebut atau orang tersebut negatif terserang COVID-19 atau tidak. Jadi bisa dihitung berapa jumlah orang yang sudah terindikasi terkena ini virus corona begitu. Dan kalau untuk vaksin COVID itu diberlakukan bagi masyarakat agar menekan jumlah penyebaran COVID-19 dengan cara memberikan vaksin tersebut untuk menjaga dan memperkuat kekebalan tubuh pada tiap masyarakat yang sudah memvaksin, seperti itu. Yang ketiga, mengeluarkan kebijakan dalam stimulus perekonomian melalui pemanfaatan teknologi. Lalu
penguatan, pengaturan, dan pengawasan sektor keuangan, serta pengembangan pasar modal domestik atau menciptakan pasar yang produktif. Misalnya seperti ini, upaya pemerintah untuk menciptakan pasar yang produktif agar membuat para masyarakat bisa untuk berbelanja ke pasar sambil mematuhi setiap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah begitu. Jadi ada batasannya begitu, seperti pasar dibuka dari jam sekian sampai jam sekian dan tidak terlalu berlarut-larut dan selalu dipantau oleh pemerintah setempat atau petugas-petugas siaga COVID yang sudah dipersiapkan di setiap posko-posko seperti itu. Yang keempat, penerapan agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi. Jadi keuangan tersebut sudah di penerapan agenda reformasi sektor keuangan itu salah satu upaya untuk mengatasi dampak-dampak dari COVID-19 terhadap sektor perekonomian Indonesia, terutama untuk kesejahteraan masyarakat juga. Yang kelima, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat setelah menaikkan harga BBM dan kenaikan harga gas listrik dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, bahkan menjadi stabilitas perekonomian. Jadi seperti ini, pada masa COVID ini banyak sekali akhir-akhir ini harga BBM itu meningkat dikarenakan salah satunya juga kelangkaan bahan bakar minyak seperti bensin baru-baru ini mengalami penurunan ya. Persediaannya menjadi menurun sehingga ada masyarakat yang membeli kembali ke Pertamina lalu menjualnya kembali dengan harga tinggi. Nah, itu juga menjadi alasan pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat begitu. Atau karena COVID-19 ini yang berkepanjangan, harga bahan bakar minyak itu naik, harga gas itu naik, harga listrik itu naik. Mungkin itu adalah salah satu faktor dari COVID yang berkepanjangan, virus corona yang berkepanjangan seperti itu, sehingga pemerintah harus menaikkan harga BBM agar bisa mempertahankan kestabilan keuangan seperti itu. Bisa juga seperti itu. Jadi di sini upaya penanggulangannya itu bukan saja 5 cara penanggulangannya, tapi ada juga usaha pemerintah seperti membagi masker, untuk memberikan aturan-aturan mengenai protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, terus membatasi kegiatan-kegiatan seperti di pasar atau kegiatan-kegiatan untuk membuka usaha seperti contohnya pedagang-pedagang membuka tokonya itu ditentukan oleh batas waktu, misalnya dibuka jam 9, tutupnya jam 7 malam begitu. Jadi tidak seperti dulu lagi sebelum COVID yang buka tokonya itu sampai berlarut-larut begitu. Jadi hal tersebut merupakan upaya-upaya pemerintah untuk menanggulangi
dampak-dampak dari virus corona terhadap perekonomian di Indonesia, yaitu perekonomian di Indonesia begitu. Jadi bukan hanya itu saja, pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan berupa BLT, berupa sembako. Itu dibagikan kepada setiap masyarakat yang kurang mampu atau yang para masyarakat yang miskin begitu, seperti itu. Jadi untuk upaya penanggulangannya juga dibutuhkan kerjasama yang baik atau gotong royong yang baik antara pemerintah dengan masyarakatnya, agar mau saling membahu untuk mencegah penularan dan menekan angka penularan COVID-19 agar tidak berlarut-larut, sehingga virus corona ini dapat berakhir dan dapat mengembalikan kestabilan perekonomian di Indonesia, sehingga perekonomian di Indonesia itu dapat pulih kembali yang telah sekian lama melemah karena penularan virus corona ini, sehingga banyak pembatasan dan banyak dampak-dampak yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, pemerintahan, pembangunan, dan masih banyak lagi. Jadi upaya-upaya penanggulangannya itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga membutuhkan kerjasama yang baik antara para masyarakat dengan pemerintah, sehingga dapat menekan penularan virus COVID ini agar tidak berkepanjangan, sehingga dapat menstabilkan perekonomian Indonesia kembali ketika virus corona ini sudah ditekan penularannya begitu, atau sudah hilang begitu, seperti itu. Jadi itu adalah merupakan beberapa atau dampak-dampak dari penanggulangan COVID-19 terhadap sektor perekonomian Indonesia. Jadi di sini saya mau simpulkan bahwa dampak-dampak COVID-19 bagi sektor perekonomian di Indonesia itu berdampak pada melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli. Itu yang pertama. Yang kedua, pandemi COVID-19 ini yang tidak pasti kapan akan berakhirnya, sehingga membuat bidang investasi juga ikut melemah dan berimplikasi terhadap berhentinya suatu usaha. Itu yang kedua. Yang ketiga itu pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas menjadi turun. Yang keempat, penurunan kesejahteraan masyarakat. Jadi dampak COVID-19 ini terhadap sektor perekonomian di Indonesia itu membuat kesejahteraan masyarakat itu menjadi lemah. Yang kelima, timbulnya kejahatan di beberapa daerah dikarenakan banyak yang di PHK, banyak yang diberhentikan dari pekerjaan, dirumahkan tanpa digaji, sehingga mereka bingung mencari pekerjaan di mana dikarenakan lapangan pekerjaannya yang juga sulit, sehingga mereka mengambil jalan pintas untuk mencari pekerjaan yang ilegal atau kriminalitas seperti merampok,
membunuh untuk mendapatkan uang begitu, untuk melakukan tindakan kejahatan untuk memperoleh uang begitu. Yang keenam itu negara mengalami kerugian yang sangat besar. Yang ketujuh, banyak karyawan yang sudah bekerja terpaksa harus dirumahkan tanpa digaji, dan bahkan ada juga yang sampai di PHK seperti itu. Jadi sejauh ini upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu, yang pertama memperketat jalur transportasi di bagian udara, di laut, dan di batas-batas daerah seperti itu, untuk mencegah masuk keluarnya Jadi pemerintah memperketat di jalur transportasi laut, udara, dan batas-batas daerah itu untuk mencegah penularan COVID-19 agar tidak berkepanjangan dan membuat dan berdampak pada sektor perekonomian seperti itu. Yang kedua, penanggulangan yang sudah dilakukan pemerintah yaitu melakukan rapid test bagi masyarakat dan menerapkan vaksin COVID-19 untuk menekan angka penularan COVID-19 tersebut. Yang ketiga itu dilakukan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk stimulus perekonomian melalui pemanfaatan teknologi, lalu penguatan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan, serta pengembangan pasar modal domestik atau pasar yang produktif. Yang keempat, penerapan agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi. Untuk mengatasi itu, pemerintah menggandeng swasta untuk pendidikan disertai bimbingan kepada para pelaku usaha tentang UMKM atau UKM agar bisa bersaing dan menciptakan pasar domestik yang produktif, dan kemudian produknya dijual dan dimanfaatkan digitalisasinya. Jadi pemerintah melakukan bekerjasama dengan swasta untuk membimbing para pelaku UMKM atau dana UMKM yang sudah diberikan agar para masyarakat itu dapat mengembangkan usahanya dengan modal yang sudah diberikan oleh pemerintah, agar modal uang UMKM sebagai modal mereka untuk menjalankan bisnis mereka atau hasil karya mereka untuk dijual, agar mereka tidak susah atau kesusahan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi di dalam keluarga mereka seperti itu, agar mereka tidak capek-capek harus mencari kerja, tapi mereka bisa usaha dari dana UMKM yang sudah diberikan tersebut, dengan menerapkan keterampilan seni mereka. Maka dari situ pemerintah dengan swasta ikut turun tangan untuk membimbing mereka agar dapat memanfaatkan dana itu secara betul. Yang kelima, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat. Jadi di sini pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat setelah menaikkan harga BBM dan kenaikan harga gas dan listrik dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, bahkan menjadi stabilitas perekonomian. Jadi cara pandang itu adalah beberapa dampak yang ditimbulkan dari
penularan COVID-19 terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Jadi upaya-upayanya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah, dan juga yang paling penting yaitu masyarakat dan pemerintah juga harus saling bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mencegah penularan dan menekan angka penularan COVID-19, sehingga penularan COVID-19 tersebut dapat ditekan dan dapat memulihkan kembali sektor perekonomian di Indonesia, sehingga sektor perekonomian di Indonesia menjadi pulih kembali, dan para masyarakatnya yang akibat dari COVID-19 tersebut menjadi lemah dan tidak sejahtera. Karena penularan COVID tersebut sudah ditekan, maka sektor perekonomian kembali pulih dan baik lagi. Jadi mereka dapat sejahtera kembali, seperti itu. Jadi sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon usul, saran, dan komentarnya. Terima kasih. Salve, shalom, selamat malam.